Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Indonesia itu unik dengan beragam agama, budaya, dan keyakinan, tapi bisa saling berdampingan. Apa rahasianya? Jadi menurut saya terutama dalam kenal. Yuk kita jelajahi bagaimana pikiran Nusantara itu membentuk wajah transisi Nusantara. Pertama ada Mu'tazilah yang dikenal sebagai aliran rasional. Di Indonesia ini pemikiran ini dikembangkan oleh Harun Nasution, seorang cendekiawan muslim yang pemberani. Menurut Harun, Islam tak bisa lepas dari akal. Ia mendorong umat Islam untuk berpikir kritis, terbuka, dan menjadikan agama sebagai ruang berdialog, bukan dogma kaku. Di masa Orde Baru, ia mengembangkan pendidikan Islam yang rasionalis. UIN dan IAIN mulai mengajarkan Islam dalam bingkai ilmiah. Inilah yang membuka jalur dialog lintas beragama. Contohnya, pemikiran Harun Nasution yang diterapkan di program studi perbandingan agama UIN melalui studi lintas agama dan dialog antar iman. Lalu ada Hasyim Aria. Aliran ini seimbang. Ki Haji Hasyim Ari mendukung wahyu dan akal secara seimbang, tidak terlalu rasional dan tidak terlalu ekstrim. Di Indonesia, Asy'ariyah mewarnai pesantren dan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama. Di sana, toleransi tidak hanya diajarkan, tetapi juga dijalani. Kiai Haji Hasyim menolak takfiri, mengafirkan sesama, dan menekankan pentingnya ukhuwah watoniyah. Beliau juga menulis kitab Adabul Al-Alim wa Al-Muta'alim yang menekankan adab dalam perbedaan. Ini menjadi dasar toleransi di lingkungan pesantren dan masyarakat NU hingga saat ini. Contoh penerapannya adalah kita bisa lihat di pesantren-pesantren NU, dialog antar agama dilakukan secara terbuka, mereka berdiskusi dengan tenang, bahkan saling belajar. Dan jangan lupa Maturidiyah yang menekankan bahwa akal bisa mengetahui kebaikan tanpa menunggu wahyu. Artinya manusia bisa hidup adil dan toleran karena itu bagian dari fitrahnya. Abu Mansur Al-Maturidi mengajarkan bahwa iman dan akal berjalan beriringan. Nilai moral dan toleransi bukan hanya ajaran agama, tetapi juga logika kemanusiaan. Contoh penerapannya adalah lembaga Muhammadiyah yang membuka sekolah dan rumah sakit untuk semua agama. Ilmu kalam masuk ke Nusantara melalui ulama-ulama di bagian timur. Uniknya mereka tidak memaksakan, melainkan menyatu dengan budaya lokal. Wali Songo contohnya, mereka menyebarkan agama dengan cara yang damai. Mereka menggabungkan ajaran kalam dengan seni, budaya, dan pendekatan sosial. Mazhab Asy'ariyah pun menjadi arus utama di pesantren-pesantren kita. Inilah yang bentuk Islam Nusantara, Islam yang penuh moderat, santun, dan penuh toleransi. Ilmu kalam bukan hanya sekedar teori teologis, tetapi juga sebagai jembatan untuk berdialog dan sumber nilai-nilai toleransi. Tugas kita hari ini adalah menjaga warisan ini dan menghidupkannya dalam kehidupan nyata. Karena di tengah perbedaan kita tetap satu, asalkan memahami. Salam.